Halo Sobat Jersey sekalian, selamat datang lagi di channel Koko Jersey. Seperti judulnya, di video kali ini kita akan melakukan pembahasan jersey dari klub kebanggaan warga Surabaya. Apalagi kalau bukan Persebaya Surabaya. Jadi di video ini kita tidak akan membahas box setnya, kita tidak akan membahas isi-isinya, namun kita akan langsung membahas jersey bekas tanding ini Sobat Jersey. Termasuk di sini ada celananya, kita akan bahas semua di video kali ini. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut jersey ini, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel Koko Jersey, dan share video ini ke teman-teman kalian agar semakin banyak lagi orang yang menonton video di channel ini nih Sobat Jersey. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung saja segera ke videonya. Di tangan kita sekarang sudah ada jersey dari tim Persebaya nih Sobat Jersey. Seperti biasa kita akan bahas mulai dari areal kerah nih Sobat Jersey. Desain kerahnya sekilas terlihat seperti yang terjadi di Nike era 2004, namun dengan sedikit perubahan yang membuatnya menjadi lebih original nih Sobat Jersey. Lalu di area leher terdapat tulisan Green Force yang mana merupakan julukan dari tim Persebaya dan ada keterangan jelasnya di bawah tulisan Green Force nih Sobat Jersey. Dan kalau kita perhatikan dari dekat nih Sobat Jersey, di area depan terdapat pola-pola nih Sobat Jersey, yang mana ini merepresentasikan ikon-ikon dan landmark yang ada di kota Surabaya nih Sobat Jersey. Dan di postingan Instagram yang menjelaskan tentang desain ini menuliskan bahwasanya landmark ini yang termasuk ke dalam jersey ini berupa Tugu Pahlawan, Monumen Jales Veva Jayabahé, Bambu Runcing, Patung Suro dan Boyo. Lalu, landmark Surabaya tidak terhenti hanya di bagian depan jersey nih Sobat Jersey. Di areal sisi terdapat pola-pola geometris yang keren nih Sobat Jersey. Tebakan pertama Koko sebelum melakukan riset nih Sobat Jersey adalah bahwasanya ini merupakan corak-corak yang biasa terdapat di areal masjid nih Sobat Jersey. Dan benar saja dikonfirmasi di postingan itu bahwasanya detail ini merupakan pattern mosaik yang terdapat di Masjid Al-Akbar Surabaya nih Sobat Jersey. Pola ini sendiri Sobat Jersey dibuat dari material sejenis karet nih Sobat Jersey. Dan ya, indah banget pokoknya, bisa kelihatan nih secara geometrik, indah banget nih Sobat Jersey. Lalu kita ke area logo jersey. Di sini terlihat logo Persebayanya menggunakan sejenis bahan 3D begitu nih Sobat Jersey. Lalu kita akan lanjutkan ke area belakang. Ya, baju ini merupakan baju bekas tanding dari sang kapten Rahmat Irianto. Dan untuk font dari namesake-nya sendiri tidak mengalami perubahan. Begitu juga bahannya nih Sobat Jersey, masih identik seperti yang digunakan di musim sebelumnya nih Sobat Jersey. Lalu kita bicara mengenai bahan nih Sobat Jersey, dan di rilis resmi tertulis bahwasanya jersey ini dibuat dengan bahan dry fit microdot yang memiliki karakteristik mudah menyerap keringat, meninggalkan motif kain kroko yang sudah dipakai di beberapa musim terakhir nih Sobat Jersey. Dan penilaian Koko pribadi di jersey Persebaya season 2021 ini, suka banget bahannya. Somehow ya, Koko merasa agak aneh gitu melihat jersey yang dengan motif kroko itu. Indah tapi tidak terlalu fungsional nih Sobat Jersey. Dan di jersey ini yang menggunakan bahan yang tadi itu kelihatan jelas ini bisa menyerap keringat nih Sobat Jersey. Lalu untuk detail kecil nih Sobat Jersey, di kiri bawah jersey terdapat tulisan Official Jersey 2021. Lalu di area dalam jersey terdapat hologramnya nih Sobat Jersey. Lalu ada logo Persebaya, dilanjutkan dengan petunjuk pencucian dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris nih Sobat Jersey. Lalu di area lingkar bawah jersey bagian belakangnya terdapat ini nih Sobat Jersey, tulisan Kami Haus Gol Kamu, yang mana ini juga pelecut semangat tanding untuk para pemain nih Sobat Jersey. Mungkin pemain Persebaya harus sedikit lebih merenungi makna dari semboyan ini di laga selanjutnya melawan Persipura nih Sobat Jersey. Seperti yang kita tahu, sementara ini Persebaya menduduki peringkat 12 di Liga 1, dan semoga semboyan ini bisa menjadi pelecut untuk para pemain nih Sobat Jersey. Dan karena ini jersey match worn atau jersey bekas tanding, di sini kita akan membahas satu hal yang tidak pernah Koko bahas sebelumnya nih Sobat Jersey, yaitu durabilitas atau ketahanan dari bahan-bahan printingannya nih Sobat Jersey. Dan sebelum Koko melanjutkan, Koko harus sedikitnya menceritakan kapan jersey ini didapatkan. Jersey ini sendiri didapatkan di pertandingan antara Persebaya melawan PS Tira nih Sobat Jersey. Dan kalau kita berbicara jersey match worn di Indonesia itu
seringnya kita tidak bisa memastikan jersey ini dipakai di satu match saja atau di beberapa match, dan dari analis Koko ini pasti sudah dipakai di beberapa match nih sobat jersey. Dan satu hal lagi yang harus kita sadari adalah bahwasanya kitman di klub-klub di Indonesia itu mayoritas tidak memahami bagaimana perawatannya yang baik dan benar sebagaimana yang kolektor pahami nih sobat jersey. Dan sudah pasti jersey ini kalau prediksi Koko dicuci massal di mesin cuci, dan ya di sini kita akan menilai durabilitasnya nih sobat jersey. Overall bahan perintingan di jersey ini cukup durable nih sobat jersey, cukup awet. Bahkan dikendalikan oleh kitman yang mana bukan kolektor dan ya dicuci massal di mesin cuci, ini cukup oke, cukup kuat, bisa kelihatan. Namun di bagian sponsor yang kecil-kecil itu menjadi sedikit masalah nih sobat jersey. Di sponsor lengan bisa kita lihat ini nih sudah mulai keangkat-angkat nih sobat jersey, kalau bisa dilihat. Begitu juga di logo GoPay nih sobat jersey, ini terlihat sedikit ada kerutan. Hal ini sendiri bisa terjadi dikarenakan yaitu tadi dicuci secara massal menggunakan mesin cuci, yang mana untuk pencucian jersey seharusnya tidak begitu ya. Namun kan kitman selesai pertandingan langsung dapat PR seabrek gitu ya, nggak bisa disalahkan juga sih sebenarnya. Namun untuk teman-teman yang belum mengetahui tata cara mencuci jersey, bisa lihat di card berikut nih sobat jersey. Namun ada satu hal yang cukup why yang terjadi di jersey ini nih sobat jersey. Koko nggak tahu kalau teman-teman sadar atau enggak, bahwasanya patch kompetisi Liga 1 di season ini, kalau kita lihat dari video pertandingan atau di foto pertandingan, itu menggunakan bahan rubber yang 3D begitu nih sobat jersey. Namun di jersey Mason Persebaya ini menggunakan seperti bahan polyflex nih sobat jersey, yang mana di scan dari patch yang asli nih sobat jersey. Dan di sini bisa kelihatan pola-pola 3D-nya, pola-pola yang timbulnya ini terscan juga di sini. So ya agak why sih sebenarnya kenapa bisa tidak serupa nih sobat jersey patch yang ada di jersey Persebaya ini. Namun peraturan liga sendiri tidak mengatur soal itu, yang penting ada patchnya saja gitu nih sobat jersey. Ya mungkin itu juga celah yang terjadi di jersey ini nih sobat jersey. Lalu tak lupa juga akan kita bahas celananya nih sobat jersey. Di area paha kanan dari jersey ini terdapat logo Persebaya 3D juga, identik seperti yang terjadi di jersey nih sobat jersey. Lalu di paha kiri terdapat angkanya nih sobat jersey, 13, menggunakan material yang sama juga seperti yang digunakan di nameset nih sobat jersey. Lalu di area sisi celana, seperti di area jersey juga terdapat pola yang diambil dari mosaik di Masjid Al-Akbar Surabaya nih sobat jersey. Lalu di celana ini kita juga bisa melihat kekurangan dari bahan yang digunakan untuk pola dari corak mosaik di Masjid Al-Akbar nih sobat jersey. Di sini kalau kita lihat sedikit pecah-pecah ya sobat jersey ya. Mungkin ini terjadi karena Rahmat Irianto merupakan seorang pemain belakang, dan ya pemain belakang cara bermainnya kan ya cukup barbar juga dalam tanda kutip gitu ya sobat jersey ya. Lalu untuk harga dari jersey autentik Persebaya season terbaru nih sobat jersey sedikit unik. Di postingan di Instagram Persebaya Store di tanggal 3 September itu mereka membuat postingan pre-order jersey autentiknya nih sobat jersey, dan dilakukan 2 termin nih sobat jersey. Termin pertama dengan kuota 500 pieces itu dijual di harga 650.000. Termin kedua juga 500 pieces dan dirilis di harga 699.000. Dan nanti ketika ready stock itu seharga Rp850.000. Jersey ini sendiri hadir dengan kemasan box set, dan di dalam box setnya terdapat jersey, tumbler eksklusif, masker, dan sertifikat keaslian nih sobat jersey. Lalu di postingan di hari yang sama, jersey termin pertama PO-nya ini sold out dalam waktu 59 menit nih sobat jersey. Wow, cukup menggambarkan kegilaan para bonek dalam mendukung Persebaya nih sobat jersey. Sekarang kita akan bahas jersey ini dari sisi yang Koko senangi dan Koko tidak senangi nih sobat jersey. Mulai dari yang Koko senangi dulu ya. Yang pertama jelas adalah bahannya nih sobat jersey. Perubahan bahan dari bahan kain bermotif kroko ke bahan dry fit microdot ini seperti menjadi sebuah upgrade tersendiri nih sobat jersey. Dan menurut Koko jadi lebih nyaman, lebih enak juga bahan kainnya ketika menyentuh kulit nih sobat jersey. Yang kedua adalah desainnya nih sobat jersey.
visual di areal depan yang mana berisikan landmark-landmark dari kota Surabaya ini seperti mengintegrasikan antara klub dan kotanya nih Sobat Jersey. Keren banget. Dan juga visual yang paling keren itu terdapat di areal pinggang nih Sobat Jersey, yang mana juga terdapat di celana tadi. Itu benar-benar keren banget. Koko dulu ketika pelajaran di matematika di SMP SD gitu, itu kan ketika belajar bangun ruang itu suka banget, dan ya melihat pola-pola geometrik begini ya kesenangan tersendiri bagi Koko, dan kegiuran tersendiri tentunya melihat ada pola geometrik yang indah di jersey nih Sobat Jersey. Lalu kita ke hal yang Koko sedikit kurang suka nih Sobat Jersey. Jelas adalah harganya nih Sobat Jersey. Meskipun hadir dengan kemasan box set, mendapatkan tumbler eksklusif, sertifikat keaslian dan masker, harga 850.000 ketika ready stock itu menurut Koko too much ya, terlalu berlebihan gitu. Sedikit cerita, sebenarnya Koko itu tidak terlalu suka dengan jersey box set karena kadang-kadang bisa banget dimahalin di sana oleh pihak klub, dan bonusnya itu kadang-kadang juga dan juga ya itu tadi sertifikat yang nggak bisa juga untuk digadai gitu kan ya. Cukup wise sih sebenarnya pemberian harga di angka 850.000. Lawong ketika PO saja bisa kok 650.000. Kenapa ketika ready stock harus setinggi itu? Itu mungkin ya sedikit keresahan saja dari saya gitu ya, keresahan pribadi lah gitu. Lalu selanjutnya adalah di areal yang sama yang Koko senangi nih Sobat Jersey. Areal yang Koko bilang Koko senangi juga menjadi faktor yang membuat Koko tidak suka, yaitu bahannya nih Sobat Jersey. Desainnya keren, namun bahannya sendiri ini membuat kita harus berhati-hati ya Sobat Jersey. Yang pasti sih ini tidak boleh kena panas berlebih, tidak boleh disetrika ya. Intinya harus kita rawat bener-bener lah dari areal itu nih Sobat Jersey. Lalu kita ke rating Koko untuk jersey Persebaya season 2021 ini nih Sobat Jersey. Untuk ratingnya sendiri Koko akan memberikan di angka 7,15 nih Sobat Jersey. Perubahan bahan tentunya menjadi satu nilai positif yang cukup menonjol di jersey ini nih Sobat Jersey. Belum lagi pola-pola visual yang terdapat di jersey ini menambah keindahan tersendiri di jersey ini nih Sobat Jersey. Namun ya tentu ya harga 850.000 itu cukup menahan Koko untuk memberikan nilai lebih di jersey ini. Namun overall jersey ini secara desain, secara visual, secara bahan ini top banget. Ya itu dia tadi pembahasan Koko mengenai jersey Persebaya season 2021 nih Sobat Jersey. Kalau Sobat Jersey memiliki pertanyaan dan pendapat berbeda mengenai jersey ini, langsung saja ramaikan kolom komen ya. Koko akan berusaha untuk membalas satu persatu. Kalau video ini bagus dan berguna, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel Koko Jersey. Jangan lupa juga untuk share agar semakin banyak lagi orang-orang yang menonton video di channel ini nih Sobat Jersey. Akhir kata, semoga hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.